Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto Adiwijaya dengan NIM 11123000002. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video UAS dari mata kuliah Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Ibu Endang Indartuti, MSI. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa topik yang mencangkup 1. Perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dilihat dari 3 aspek, yaitu 1. Perbedaan pengertian pemerintahan daerah. 2. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, dilihat dari otonomi daerah. Dan yang kedua, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis lingkungan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya nanti akan membahas tentang struktur organisasi pemerintahan daerah atau OPD dan urusan-urusan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, langsung saja saya akan teruskan ke dalam bab pembahasan yang pertama mengenai perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dilihat dari 1. Perbedaan pengertian pemerintahan daerah. Definisi sebelum perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Fokus utamanya adalah pada pelaksanaan desentralisasi yang terbatas, di mana pemerintah pusat tetap memiliki kendali yang kuat. Selanjutnya dilihat dari definisi setelah perubahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Definisi ini lebih menekankan pada otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, dilihat dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perkembangan dalam berbagai perubahan undang-undang. Yang pertama, dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Prinsip utama adalah asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi dilakukan dengan menempatkan perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memastikan kebijakan pusat berjalan. Yang kedua, dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Mengedepankan asas desentralisasi yang luas, memberikan daerah kewenangan besar untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menambahkan asas tugas pembantuan, yaitu kewajiban daerah membantu pelaksanaan urusan pusat yang tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah. Prinsip ini juga disertai penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Selanjutnya, yang keempat, dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menegaskan prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Prinsip lain termasuk efisiensi dan efektivitas. Pemerintah daerah harus menjalankan tugas dengan hasil optimal dan biaya minimal. Dari keseimbangan kepentingan nasional dan daerah tetap tunduk pada konstitusi dan kebijakan nasional. Serta dilihat dari akuntabilitas dan transparansi, yakni penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dilihat dari otonomi daerah. Yang mengatur tentang perubahan undang-undang pemerintahan daerah
dari otonomi daerah dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur pemerintah daerah secara sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki kontrol yang dominan terhadap pemerintahan daerah. Otonomi daerah saat itu masih sangat terbatas karena pemerintah pusat mengontrol penuh. Yang kedua, dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu era reformasi membawa perubahan mendasar dengan memberikan otonomi luas kepada daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota. Fokusnya adalah desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang ini mendekankan desentralisasi sebagai prinsip utama, termasuk pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, kecuali dalam hal pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah, yaitu mempertegas pembagian dan menata ulang otonomi daerah dengan membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur otonomi daerah lebih menegaskan pembagian urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut. Kewenangan pusat misalnya pertahanan, keamanan, agama. Urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah, misalnya pendidikan, kesehatan. Dan urusan umum, tugas pembantuan tanpa transfer kewenangan sepenuhnya ke daerah. Kesimpulannya, perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kontrol pusat menuju kemandirian daerah. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang analisis lingkungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintahan daerah di Sidoarjo mencakup berbagai aspek yang kompleks dan menarik. Berikut penjelasan mengenai analisis yang mencakup 7 aspek tentang lingkungan pemerintahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, dilihat dari segi historis atau perjalanan sejarah. Sidoarjo memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa kerajaan kuno di Jawa Timur. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari kerajaan Jenggala abad ke-8 hingga 13. Salah satu kerajaan Hindu terbesar di Jawa Timur, dan kemudian kerajaan Majapahit pada abad ke-14 hingga 16. Pada abad ke-16 setelah runtuhnya Majapahit, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak dan kemudian Kesultanan Mataram. Abad ke-17 hingga 18 mulai dikuasai oleh VOC. Pada masa kolonial Belanda, Sidoarjo awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Secara resmi, Kabupaten Sidoarjo didirikan berdasarkan Stadsblad nomor 44 oleh Gubernur Jenderal Van de Bosch pada tanggal 12 November 1825. Pada era kolonial, Sidoarjo menjadi wilayah administratif di bawah kekuasaan Hindia Belanda dan mengalami pengaruh besar dari infrastruktur kolonial seperti pembangunan pabrik gula. Pada tanggal 31 Januari 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9 1859, Kabupaten Surabaya dibagi menjadi 2, yakni Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Nama Sidoarjo sendiri ditetapkan pada 28 Mei 1859, menggantikan nama sebelumnya yaitu Sidokari. Perubahan ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mencerminkan identitas lokal. Selama masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Sidoarjo berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sidoarjo resmi berdiri sebagai wilayah pemerintahan mandiri dan terus berkembang menjadi salah satu kabupaten termaju di Jawa Timur. Yang kedua, dilihat dari segi kebudayaan. Kebudayaan yang berpengaruh kuat terhadap sistem, bentuk, dan struktur pemerintahan di Sidoarjo sebagian besar berasal dari nilai-nilai budaya Jawa Timur yang kental dengan tradisi feodal dan prinsip musyawarah mufakat. Pengaruh ini dapat dilihat pada aspek budaya gotong royong yang tercermin dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, perayaan tradisional, dan dukungan terhadap sesama warga saat menghadapi kesulitan. Dan pengaruh sistem desa adat seperti struktur
pemerintahan di tingkat desa di Sidoarjo masih mempertahankan elemen budaya lokal. Dalam beberapa kasus, pola kepemimpinan ini melibatkan adat istiadat dalam pengambilan keputusan lokal, seperti acara selamatan atau tradisi lain yang melibatkan komunitas. Sidoarjo memiliki seni dan budaya lokal sebagai identitas daerah. Kekayaan budaya yang beragam tercermin dalam berbagai bentuk kesenian dan tradisi. Adapun kesenian tradisional dari Sidoarjo seperti reok cemandi, wayang potehi, jaran kepang, dan tari ujung. Kesenian tradisional dari Sidoarjo tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah Sidoarjo sering memanfaatkan acara kebudayaan untuk menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjaga identitas lokal. Hal ini mencerminkan integrasi budaya dalam struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan di Sidoarjo tidak lepas dari pengaruh budaya Jawa Timur yang bercorak kolektif, religius, dan hierarkis. Yang ketiga, dilihat dari tradisi keagamaan. Mayoritas penduduk Sidoarjo beragama Islam, sehingga tradisi keagamaan yang berkembang sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam. Tradisi seperti ruatan, tahlilan, selamatan, dan perayaan Maulid Nabi merupakan praktik umum di masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Bumi Sholawat yang turut menjadi pusat pendidikan agama di kawasan ini. Kehidupan keagamaan juga ditunjang oleh banyaknya masjid dan tempat ibadah lain yang tersebar di seluruh wilayah Sidoarjo. Sidoarjo memiliki beberapa tradisi keagamaan yang unik dan masih dilestarikan, seperti ada nyandran, lelang bandeng, dan haul. Tradisi keagamaan di Sidoarjo mencerminkan integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Pemerintah daerah mendukung tradisi ini melalui kebijakan, program, dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Yang keempat, dilihat dari geografi dan demografi. Sidoarjo terletak di Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Surabaya dan Gresik di utara, Mojokerto di barat, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, serta Pasuruan di selatan. Luas wilayahnya adalah sekitar 714.243 km persegi. Dengan topografi yang relatif datar karena berada di ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Terletak antara 112,5 derajat bujur timur sampai 112,9 derajat bujur timur dan 7,3 derajat lintang selatan sampai 7,5 derajat lintang selatan. Secara demografi, berdasarkan data tahun 2023, populasi Sidoarjo mencapai 2.033.764 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.847 jiwa per kilometer persegi. Terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa. Mayoritas penduduk beragama Islam sebesar 94,07%, diikuti oleh Kristen 5,34%, Buddha 0,31%, Hindu 0,23%, dan Konghucu sebesar 0,03%. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, terutama di kawasan urban seperti Kecamatan Waru dan Candi, yang menjadi penyangga Surabaya. Banyak pendatang dari daerah lain yang bekerja di sektor industri dan jasa, sehingga masyarakatnya menjadi lebih heterogen. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah. Secara geografis, Sidoarjo adalah daerah strategis dengan potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan industri. Dari segi demografi, kabupaten ini berkembang pesat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi dan migrasi. Kondisi geografis dan demografis ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan penanganan dampak bencana seperti lumpur lapindo. Pemerintah terus berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, dilihat dari segi politik. Sidoarjo memiliki sistem pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPRD Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai lembaga legislatif daerah yang terdiri dari perwakilan berbagai partai politik. Berikut adalah penjelasan mengenai lingkungan pemerintahan daerah di Sidoarjo dari segi politik. Yang pertama dilihat dari stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo cukup baik, dengan sistem politik yang berjalan dalam koridor demokrasi lokal. Adapun aspek yang menonjol dalam sistem politik di Kabupaten Sidoarjo yaitu yang pertama kepemimpinan bupatinya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh bupati yang dipilih melalui pemilihan langsung setiap 5 tahun. Proses pemilu berlangsung kondusif, mencerminkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Stabilitas ini juga didukung oleh keberadaan DPRD sebagai mitra legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, dilihat dari tantangan stabilitas. Meski relatif stabil, tantangan politik tetap ada, seperti isu lumpur lapindo yang masih menjadi perhatian publik dan dapat mempengaruhi citra pemerintahan. Selain itu, konflik kepentingan politik di tingkat lokal kadang muncul, terutama saat perebutan kekuasaan dalam pemilu. Yang ketiga, dilihat dari hubungan dengan pemerintah provinsi. Sidoarjo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan kerja yang erat dengan pemerintah provinsi. Hubungan ini memberikan dukungan pada stabilitas pemerintahan daerah, terutama dalam koordinasi pembangunan wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, dilihat dari segi perubahan kebijakan. Pemerintah daerah Sidoarjo secara berkala melakukan perubahan kebijakan untuk menyesuaikan kebutuhan politik dan tantangan yang dihadapi. Beberapa aspek perubahan kebijakan mencakup yang pertama, pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana. Yang kedua, kebijakan pro masyarakat. Dan yang ketiga, digitalisasi administrasi. Dan dilihat dari pengaruh global sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang strategis, Sidoarjo turut merasakan dampak pengaruh global dalam beberapa aspek. Yang pertama, ekonomi dan investasi. Yang kedua, perdagangan internasional. Politik di Sidoarjo menunjukkan stabilitas yang baik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan lokal seperti dampak lumpur lapindo. Perubahan kebijakan di daerah ini umumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan adaptasi teknologi modern. Sementara itu, pengaruh global semakin dirasakan dalam bentuk peningkatan investasi, digitalisasi, dan perhatian terhadap isu-isu lingkungan. Dan yang keenam, dilihat dari kondisi ekonomi. Dari segi ekonomi, perikanan, industri, dan UMKM merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan kuat di antara daerah-daerah lain di Jawa Timur. Dilihat dari beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor industri. Sidoarjo dikenal sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur dengan berbagai sektor seperti manufaktur, kerajinan, dan perikanan. Yang kedua, kontribusi perikanan dan tambak. Sidoarjo merupakan daerah terkenal penghasil utama udang dan bandeng, hingga dijuluki kota petis yang menjadi salah satu penopang ekonomi lokal. Dan yang ketiga, sektor UMKM. Keberadaan UMKM, terutama di bidang kerajinan seperti produk kulit, tanggulangin, dan makanan olahan, turut memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan dan bantuan permodalan. Dilihat dari tenaga kerjanya, pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa, Sidoarjo memiliki ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, terutama di sektor industri, perdagangan, dan perikanan. Dilihat dari kebijakan fiskal. Yang pertama, yakni kebijakan pajak lokal. Pemerintah daerah Sidoarjo memberlakukan pajak daerah yang mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan. Dilihat dari inisiatif penurunan pajak UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Sidoarjo memberikan insentif pajak kepada UMKM seperti keringanan pajak daerah dan pelatihan manajemen keuangan. Dan dilihat dari segi daya beli masyarakat. Yang pertama, daya beli relatif tinggi. Sebagai daerah yang ekonominya tumbuh pesat, daya beli masyarakat Sidoarjo tergolong tinggi,
terutama di wilayah perkotaan dan sekitar kawasan industri. Dan yang kedua dilihat dari pola konsumsi. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan dari sektor industri, perdagangan, dan perikanan. Lingkungan ekonomi di Sidoarjo menunjukkan potensi yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tenaga kerja yang melimpah, dan daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ini melalui kebijakan fiskal yang mendukung UMKM dan sektor industri. Ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,16% dibanding tahun sebelumnya. Struktur perekonomian tahun lalu masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 48,61%. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terkecil yaitu 0,03%, diikuti oleh sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,05%. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi ekonomi dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, pariwisata, dan agrikultur. Dan yang ketujuh dilihat dari kondisi sosial. Masyarakat Sidoarjo dikenal ramah dan terbuka, tetapi juga memiliki keterkaitan terkuat terhadap adat istiadat dan agama yang masih kuat. Tercermin dalam pelaksanaan tradisi seperti nyadran. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh interaksi antara komunitas lokal dan pendatang, terutama karena posisinya sebagai daerah penyangga Surabaya. Keberagaman etnis dan agama juga mewarnai kehidupan sosial di Sidoarjo dengan dominasi etnis Jawa dan pemeluk agama Islam. Pemerintah daerah Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Indeks pembangunan manusia di Sidoarjo tergolong sangat tinggi, mencapai 80,65 pada tahun 2021, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang baik. Mobilitas sosial di Sidoarjo cukup dinamis, dipengaruhi oleh sektor kesehatan, pendidikan, dan perkembangan wilayah sebagai penyangga Surabaya. Peran pemerintah Sidoarjo dalam pembangunan sosial. Pemerintah daerah Sidoarjo berperan aktif dalam menangani isu sosial melalui berbagai program. Yang pertama, dilihat dari pemberdayaan komunitas. Pemerintah Sidoarjo mendukung pemberdayaan komunitas lokal melalui pelatihan keterampilan, program UMKM, dan pengembangan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kedua, penanganan bencana sosial. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada korban lumpur lapindo termasuk relokasi dan bantuan ekonomi. Lingkungan sosial di Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa dan pelatihan vokasional. Baik, saya lanjutkan ke dalam bab pembahasan yang ketiga, yakni mengenai struktur organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, telah dilakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018. Adapun susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, yakni yang pertama yaitu ada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dibagi lagi menjadi bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum. Yang kedua ada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang dibagi lagi menjadi bagian perekonomian dan sumber daya alam, bagian pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga ada Asisten Administrasi Umum yang dibagi lagi menjadi bagian organisasi, bagian umum, bagian protokol, dan rumah tangga. Yang kedua ada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga ada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat ada Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 19 dinas. Yakni yang pertama ada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua ada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga ada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat ada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Yang kelima ada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Yang keenam ada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Yang ketujuh ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Yang kedelapan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Yang kesembilan ada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Yang kesepuluh ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-11 ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-12 ada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-13 ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-14 ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-15 ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-16 ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-17 ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-18 ada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-19 ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, yang kelima ada Badan Daerah atau Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat ada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang kelima ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Yang keenam ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis atau UPT. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja sama secara profesional. Dan yang keenam ada kecamatan yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan. Antara lain yang pertama ada Kecamatan Sidoarjo, yang kedua ada Kecamatan Candi, yang ketiga Kecamatan Buduran, 4 Kecamatan Gedangan, 5 Kecamatan Sedati, 6 Kecamatan Waru, 7 Kecamatan Taman, 8 Kecamatan Krian, 9 Kecamatan Wonoayu, 10 Kecamatan Balong Mendo, 11 Kecamatan Sukodono, 12 Kecamatan Tarik, 13 Kecamatan Tulangan, 14 Kecamatan Prambon, 15 Kecamatan Kerembung, 16 Kecamatan Tanggulangin, 17 Kecamatan Jabon, dan 18 Kecamatan Porong. Dan yang ketujuh ada staf ahli Kabupaten Sidoarjo. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 orang staf ahli. Staf ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksudkan antara lain 1. Staf ahli Bupati dalam bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Yang kedua, staf ahli Bupati dalam bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Dan yang ketiga, staf ahli Bupati dalam bidang kemasyarakatan dan SDM. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sidoarjo mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dijelaskan antara lain yang pertama, 1. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membahas tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo. Terdiri dari 1. Pendidikan. Bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten. Satuan pendidikan daerah kabupaten di Sidoarjo dimaksud untuk mengelola pendidikan dasar seperti SD dan SMP sebagai tanggung jawab utama pemerintah kabupaten dan menyediakan akses pendidikan menengah bagi SMA dan SMK yang pengelolaannya berada di tingkat provinsi. Yang kedua, kesehatan, yakni menyelenggarakan urusan dan menyediakan layanan kesehatan primer di puskesmas, klinik, posyandu, serta rumah sakit umum daerah atau RSUD di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan jalan, suburusan sumber daya air, dan suburusan drainase di Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, ada perumahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang urusan air limbah, urusan air minum, urusan persampahan, urusan permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten Sidoarjo. Yang kelima, ada ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Nah, khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan razia dan penertiban terhadap pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang keenam, ada sosial, yakni menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lansia di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, saya akan membahas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo. Terdiri dari 1. Tenaga kerja, yakni menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan keterampilan berbasis kebutuhan dunia kerja, terutama untuk mendukung sektor industri unggulan di Kabupaten Sidoarjo, seperti manufaktur, kerajinan, perikanan, dan serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk melatih wirausaha bagi UMKM. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan daerah serta untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas pangan bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan, pengelolaan, dan pengendalian penggunaan tanah di wilayah daerah, menyusun kebijakan terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah di Kabupaten Sidoarjo. Yang kelima, lingkungan hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan suburusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo. Yang keenam, ada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk migrasi penduduk masuk dan keluar di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketujuh, ada pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa seperti program pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedelapan, ada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo. Yang kesembilan, ada perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan bidang pengembangan sistem transportasi
yang mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa secara aman, efisien, dan terjangkau di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-10 ada komunikasi dan informatika, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet dan layanan digital di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-11 ada koperasi usaha kecil dan menengah, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan usaha menengah dengan membuka akses pasar bagi produk UKM di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-12 ada penanaman modal, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta memberikan kemudahan layanan perizinan dan insentif bagi investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-13 ada kepemudaan dan olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata dengan memotivasi masyarakat khususnya pemuda untuk aktif dalam kegiatan olahraga di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-14 ada statistik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang data dan informasi statistik sektoral daerah yang mencakup berbagai bidang pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta menyusun statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-15 ada persandian, yakni menyelenggarakan urusan pemerintah bidang layanan sandi untuk mencegah kebocoran informasi rahasia pemerintah, serta menjaga pengawasan terhadap tata kelola keamanan informasi dan keamanan informasi berbasis sandi di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-16 ada kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat, melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-17 ada perpustakaan, yakni menyelenggarakan urusan pemerintah bidang layanan perpustakaan dengan sistem informasi berbasis teknologi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-18 ada kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sistem informasi kearsipan berbasis teknologi, mengelola arsip dinamis dan statis di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-19 ada kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang stabilitas nasional, memperkuat integrasi bangsa dan memelihara kehidupan demokrasi di daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ke-20 ada otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian yang bertugas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta memastikan pengelolaan bidang pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang urusan pemerintahan pilihan di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas 1. Kelautan dan perikanan, yakni mengelola sumber daya perikanan tangkap dan budidaya termasuk perairan darat serta mengawasi dan melestarikan ekosistem pesisir dan perairan di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua ada pariwisata, mengelola destinasi wisata lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata serta mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga ada pertanian, mendukung peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian termasuk tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat ada perdagangan, yakni membina dan mengawasi kegiatan perdagangan di pasar tradisional dan modern, menjamin stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di Kabupaten Sidoarjo. Yang kelima ada kehutanan, yakni mencegah dan mengatasi kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal, mendorong program reboisasi dan penghijauan, serta mengelola hutan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang keenam ada energi dan sumber daya mineral, yakni mengawasi pemanfaatan energi dan sumber daya mineral agar sesuai regulasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik dan energi alternatif di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketujuh ada perindustrian, yakni menyediakan pelatihan teknologi untuk
untuk meningkatkan daya saing industri, mendorong inovasi produk industri lokal, serta membina dan mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedelapan ada transmigrasi, yakni menyelenggarakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan pengentasan kemiskinan, serta memantau dan mengevaluasi keberhasilan program transmigrasi di Kabupaten Sidoarjo. Adapun pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-departemen. Sekian dari video presentasi UAS dari mata kuliah pemerintahan daerah yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.